Buya Hamka termasuk dulu orang yang nggak mau maulid, nggak mau haul, nggak mau tahlilan. Nggak tahu akhir hayatnya dia bikin haul. Kakek saya yang bilang, Habib Samjinan bilang, banyak pihak yang ditokohkan yang mengatakan di masa tuanya katanya Buya Hamka itu ikut acara-acara yang dulu dibid'ahkan oleh Buya Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan meluruskan yaitu tuduhan terhadap ulama yaitu Buya Hamka rahimahullah. Nah, teman-teman, jadi ada seorang oknum Habib yang mengatakan bahwasanya dulunya itu Buya Hamka rahimahullah tidak mau tahlilan, tidak mau yasinan, dan tidak mau haul. Lalu kemudian di akhir hidupnya, Buya Hamka ini mengadakan tahlilan untuk abahnya, untuk uminya, lalu kemudian mengadakan maulidan, yasinan, dan lain-lain. Nah, teman-teman, ini adalah fitnah terhadap ulama, yaitu Buya Hamka rahimahullah. Lalu kemudian Habib ini nggak malu ya, teman-teman ya. Kok bisa-bisanya menfitnah Buya Hamka rahimahullah ini di akhir hidupnya itu mengadakan tahlilan, yasinan, maulidan. Kok nggak malu ya? Padahal keluarga beliau Buya Hamka ini sudah membantahnya bahwasanya Buya Hamka ini di akhir hidupnya beliau ini ketika wafat tidak ada yang mengadakan tahlilan. Nah, teman-teman, jadi ada juga yang mengatakan bahwasanya Buya Hamka ini berbaiat yaitu kepada Tarekat Qadariyah Naksabandiyah yang ada di Tasikmalaya, Suryalaya. Dan itu juga fitnah. Kenapa ya, teman-teman ya? Orang-orang ahlul bidah ini kok berani-beraninya mereka ini menipu umat Buya Hamka mengadakan tahlilan. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video dari oknum Habib Jindan ini ya, yang menfitnah Buya Hamka rahimahullah mengadakan tahlilan, maulidan, dan acara-acara kebid'ahan lainnya. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. rahimahullah al-allamah Buya Hamka termasuk dulu orang yang nggak mau maulid, nggak mau haul, nggak mau tahlilan. Nggak tahu akhir hayatnya dia bikin haul. Kakek saya yang bilang, Habib Samjinan bilang, Oh, katanya kakek saya yang bilang. Kakeknya itu yang bohong ya, teman-teman ya. bikin haul waktu abahnya atau uminya meninggal, dia bikin haul. Kemudian juga dia tahlilan, dia hadir maulid dia. Ditanya oleh murid, Buya dulu nggak mau ini semua, kenapa sekarang mau? Dulu Buya baru baca 1-2 kitab, sekarang udah baca ratusan kitab. Wih. Ternyata ada di situ yang membolehkan. Makanya dibilang, idza tasa' ilmu rajul qalla i'tiraduhu 'alan nas. Makin luas ilmu seseorang, makin sedikit komplainnya dia dan pengingkaran dia kepada orang lain. Sebab dia tahu ini ada dalilnya di kitab ini menurut pendapat ulama ini menurut madhab ini, dan dia Ada dalilnya di kitab ini, namun di Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu tidak ada dalilnya ya, teman-teman. Seakan-akan Buya Hamka ini ya manusia yang bodoh ya. Ini adalah bentuk perendahan terhadap Buya Hamka rahimahullah. tahu luas, tidak mengklaim kebenaran mutlak hanya milik saya, yang sesuai sama saya di sorga, yang nggak sesuai dengan saya berarti beda sama saya, beda sama semua ulama, beda sama saya berarti beda dengan Nabi Muhammad. Itu menurut omongannya Habib Jindan sendiri ya. Tidak ada yang mengklaim saya ini paling salah, ya kan? Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya tuduhan terhadap Buya Hamka rahimahullah. Beliau ini dituduh di akhir hayatnya beliau ini mengadakan tahlilan, maulidan, dan haul dengan alasan ya beliau ini hanya membaca 1 kitab. Lalu kemudian membaca 100 kitab ternyata ada dalilnya. Dan itu adalah dusta ya, teman-teman ya. Katanya itu adalah katanya kakeknya Habib Jindan. Allahu Akbar ya. Berani-beraninya mereka ini menipu umat, lalu kemudian menfitnah atas nama ulama Buya Hamka. Teman-teman, dahulu juga ada ya Buya Hamka rahimahullah ini difitnah berbaiat kepada Abah Anom yang ada di Jawa Barat, yaitu Tasikmalaya, yaitu Pondok Suryalaya. Ya, padahal Abah Anom ini tidak pernah berbaiat ke sana. Namun beliau ini ada undangan ya, karena waktu itu beliau Buya Hamka rahimahullah ini adalah ketua MUI ya, teman-teman. Namun orang-orang ahlul bid'ah ini menfitnah Buya Hamka rahimahullah berbaiat dengan Abah Anom, yaitu Tarekat Qadariyah Naksabandiyah, yaitu Sufi ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi ini ada bantahan ya terhadap orang-orang yang menfitnah Buya Hamka rahimahullah
bahwasanya Buya Hamka ini tahlilan, yasinan, haul, maulidan. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Gitu ya Ustaz ya. Nah, jadi tidak benar Buya Hamka Tidak benar ya Ustaz ya. berbaiat di tarekat Qadiriyah Naksabandiyah Abah Anom di Suralaya Tasikmalaya, dan telah dibantah langsung oleh anaknya. Bisa dibuktikan rujukan-rujukan yang kami tulis di buku Buya Hamka dan Manhaj Salaf ini. Oh iya. Jadi ini sangat penting ini ya. Saya sangat bersyukur nih beliau bisa hadir di sini teman-teman. Jadi bisa meluruskan tuduhan dan fitnah dari beberapa orang yang dianggap ulama ya. Bahkan fitnahnya sangat keji Ustadz. Di mana menyatakan bahwa Buya Hamka itu dulunya hanya membaca satu kitab. Masih satu Setelah kitab. membaca 1000 kitab beliau bertobat katanya. 100 Itu bagaimana pandangan antum? Iya, memang ada banyak pihak yang ditokohkan Iya. yang mengatakan di masa tuanya katanya Buya Hamka itu ikut acara-acara yang dulu dibid'ahkan oleh Buya Hamka. Iya. Di masa muda Buya Hamka. Lalu beberapa muridnya tanya kepada Buya Hamka, Buya, kok Buya hadir di acara maulid, kok Buya hadir di acara tahlilan, di acara-acara yang Buya dulu bid'ahkan. Iya. Lalu katanya Buya sambil tersenyum, wahai Ananda, dulu Buya masih muda, hanya baca satu kitab. Satu kitab. Jadi Buya membid'ahkan. Sekarang sudah banyak baca Buya, bisa banyak 1000 kitab. 1000 kitab. Itu akhirnya Buya tidak membid'ahkan. Ini kedustaan Kedustaan yang besar ya. Sebab sampai meninggalnya Buya, Hmm. istri beliau meninggal tidak ada tahlilan. Iya. Keluarga beliau meninggal tidak, sampai beliau meninggal keluarganya nggak mentahlilkan. Tuh. Dan di buku ini langsung tulisan Buya Hamka. Oh, masya Allah. 1001 soal kehidupan ini, jadi soal jawab. Soal jawab. Soal jawab. Sudah saya masukkan di sini di buku ini. Jadi buku ini sudah rangkuman ya Ustaz? Iya, ini ibaratnya rangkuman dari hampir seluruh karya Buya Hamka yang hampir 200 judul. 200 judul. Iya, berbeda dengan Mama Gufron yang 500. Satu Mama kitabnya ada Gufron. 200 jilid. Iya. Tapi itu goib. Goib ya, buku goib. Yang bisa baca hanya jin. Betul sekali. Tapi mengenai pernyataan Buya Hamka hanya membaca satu kitab di masa mudanya, lalu ketika di masa tuanya membaca 1000 kitab, apakah itu tidak menjadi suatu perendahan, mendegradasi Buya Hamka? Betul. Padahal kita tahu Buya Hamka dari Iya. masa remaja, dari muda sudah menulis. Dia Sudah menulis berapi-api menuntut ilmu. Bagaimana Lalu dikatakan dinyatakan dia? hanya membaca satu kitab. Justru pernyataan tersebut merendahkan kehormatan, kewibawaan, dan keilmuan Buya Hamka. Buya Iya. Hamka sekaligus kepribadiannya. Mm-mm. Jadi seolah-olah ini membodohkan Buya Hamka dulu bodoh. Nah, teman-teman ya, jadi seolah-olah ya orang yang menfitnah, yang menuduh Buya Hamka ini ikut tahlilan, lalu kemudian ditanya oleh muridnya, wahai guru, kenapa dulu guru ini membid'ahkan maulidan, yasinan, tahlilan, haul, lalu kemudian ikut. Karena dulunya waktu itu saya membaca satu kitab dan sekarang saya membaca 1000 kitab dan ternyata itu bukan bid'ah. Ini adalah bentuk perendahan terhadap ulama Buya Hamka rahimahullah, dan seakan-akan Buya Hamka ini orang yang bodoh ya teman-teman. Naudzubillah ya. Mereka ini kok berani-beraninya ya berdusta ya atas nama ulama ya. Astagfirullah. Mari kita lanjutkan. Iya. Padahal Buya Hamka sama sekali tidak pernah ikut yang seperti itu. Apalagi di masa mudanya sudah mengarang kitab. Mengarang kitab. Jadi banyak sekali kedustaan ya teman-teman yang beredar di masyarakat luas. Bahkan kabarnya ini diajarkan ke universitas. Kabarnya begitu. Ya itu tentu musibah ya. Musibah. 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 Nah, ini kita ingin membacakan di buku 1001 soal kehidupan. Ya. Saya tulis begini. Malu ini Yasinan ya. dan yang tahlilan memfitnah. berdasarkan hadis-hadis lemah dan palsu. Itu menurut Buya Hamka ya. Iya. Buya Hamka rahimahullah menegaskan bahwa membacakan surat Yasin kepada orang yang sakit dan mati Ya. berdasarkan hadis-hadis yang lemah. Lemah. Dan tahlilan 1, 3, 7, 40, 100, 1000 dan haul tiap tahunnya Tiap ada tahunnya. ulang tahun kematian. Ulang tahun kematian. Tahlilan Berdasarkan ya. kata Buya tahayul dan bid'ah. Nah, ini ada di halaman 408 sampai 409. Di buku ini. Nah, di buku ini. Mungkin Di buku kita ini ya. mungkin kita nggak usah baca buku ini. Ya. Kita biar langsung ke sumbernya di halaman 408. Mm-mm. Jadi biar nggak ada di kolom komentar. Iya. Itu kan tulisan penulis bukan tulisan Iya. Buya Hamka. Nah, Iya. kita sekarang Baca langsung ke tulisan Buya Hamka tulisan sendiri. Buya Hamka. Nah, ini dia. 408. 408. Ya, kita bedah bukunya ya. Kata Buya begini. Nih, disimak nih baik-baik. Orang yang Oke. telah mati mendapat siksa kubur, Mm-mm. lalu karena siksaannya itu ia datang ke dalam alam dunia ini mengganggu kesehatan anak cucunya sampai sakit-sakit karena ia meminta dibacakan surat Yasin sekian kali.
Pembacaan surat Yasin untuk orang yang telah meninggal pun tidak ada ajaran yang sah dari Nabi, kata Bu Hamka. Ajaran yang ada hanyalah anjuran membaca surat Yasin kepada orang yang hendak meninggal. Hendak meninggal. Nah, tapi nanti dijelaskan oleh Bu Hamka itu pun riwayatnya lemah, nggak bisa diamalkan. Nggak Tadi bisa sudah diamalkan. ini. Agar terasa olehnya betapa perpindahan hidup dari alam fana ini ke alam baka. Bahwasanya yang akan menyelamatkan kita di akhirat hanyalah amalan kita semasa hidup. Namun demikian hadis anjuran membaca surat Yasin bagi orang yang akan meninggal itu pun termasuk hadis doif pula. Dan Imam Syafi'i berkata, "Idza sahal hadis fahuwa madhabi." Apabila ada hadis yang sah, itulah mazhab saya. Intinya Imam Syafi'i tidak mau pakai hadis yang Doif. tidak sah atau doif. Tidak boleh dijadikan hujah buat beramal. Jadi Bu Hamka walaupun menerangkan ada pun riwayat yang ada membacakan Yasin kepada yang belum meninggal. Ya. Iya. Tapi itu pun riwayatnya doif Lemah. pula, kata beliau. Tidak boleh dijadikan hujah buat beramal. Kritis beliau ya. Betul. Saya lanjutkan biar tuntas ini. Betul. Ini saya kutip sampai biar tidak bertele-tele ya. Iya. Kemudian kata beliau, pada penyelidikan kami, cara-cara pengobatan yang dilakukan oleh dukun di tempat Anda ini, karena dari penanya tadi, pengobatan dengan Yasin dan seterusnya, beliau Iya. diberi berbaju Islam, jadi apa namanya, berkeruk Islam, Atribut Islam. ya, Iya. karena menumpukan kepercayaan datuk nenek moyang kita zaman purbakala. Apabila seorang mati, datanglah roh orang yang mati itu ke dunia kembali, lalu ia mengganggu kesana kemari hingga ada orang yang sakit. Oleh sebab itu, dianjurkan supaya kalau orang yang telah meninggal, hendaklah keluarga berkumpul-kumpul, beramai-ramai di rumah orang yang kematian itu sejak hari pertama, hari ketiga, hari keempat ketujuh. sampai hari ketujuh. Kemudian ia akan datang lagi mengganggu pada hari yang ke-40. 40. Bahkan sebagian masyarakat ada yang mengatakan rohnya di atas genteng. Rohnya datang. Ya. Kemudian dia akan datang lagi mengganggu pada hari yang ke-40. Setelah itu ia akan datang lagi mengganggu pada hari yang ke-100, dan paling akhir ia akan datang kembali pada hari yang ke-1000. Sebab itu hendaklah orang beramai-ramai di rumah itu pada hari-hari tersebut, sebab ruh itu takut datang kalau ada ramai-ramai. Jadi, Ya, jadi ruh itu dianggap hantu ya. hantu. Setelah nenek moyang kita memeluk agama Islam, ini kata Bu Hamka, Iya. belumlah hilang sama sekali kepercayaan animisme itu, Iya. sehingga berkumpul-kumpullah orang di rumah yang kematian pada hari-hari tersebut sebagai warisan zaman purbakala. Cuma diganti mantra-mantra cara lama dengan membaca Iya. Al-Quran, terutama surat Yasin. Betul. Pengaruh animisme ini pula agaknya yang tinggal dalam diri dukun tersebut, artinya bukan sekali-kali di perdukunan atau tabib cara Islam, bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Perdukunan rupanya adalah tahayul belaka. Tadi cara-cara tadi tuh, Ya. Iya. tahayul kata Tahayul. beliau. Yaitu hal-hal yang dikhayalkan, yang tidak berdasarkan pada Islam, pengetahuan ketabiban yang dikutip dari pengetahuan secara Islam. Kita kaum santri yang ada perhatian kepada urusan ketabiban dan pengobatannya mempunyai beberapa kitab pimpinan ketabiban yang terkenal dalam kalangan tuan-tuan guru. Tuan-tuan guru, misalnya kitab Tazkiratu Daud Al-Intaqi. Nah, ini, dan yang kedua yang terkenal kitab Jadul Ma'ad karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan beberapa Rahimahullah. kitab lainnya. Jadi intinya Ya, beliau intinya menentang yang namanya tahlilan. Tahlilan. Tahlilan, ya. Sampai 7, 40, 100, Sampai 1000. 1000 dan haul nanti. Ya, ulang tahun kematian. kematian itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya membantah fitnah tuduhan oleh orang-orang yang menfitnah Buya Hamka rahimahullah, yaitu beliau difitnah ikut tahlilan, ikut yasinan, dan membenarkan haul. Dan itu semua adalah fitnah. Namun ya teman-teman ya, mereka ini yang anehnya, kenapa mereka ini kok berani-beraninya ya menfitnah ulama, menfitnah Buya Hamka rahimahullah. Bahwasanya Buya Hamka ini sangat keras sekali ya, yaitu membid'ahkan yang namanya tahlilan. Nah teman-teman, maka dari itu ya kesimpulannya adalah Buya Hamka tidak pernah melakukan tahlilan, yaitu 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan 100 hari sampai 1000 hari. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz ya teman-teman, bahwasanya beliau ini tidak pernah melakukan hal tersebut. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah saja juga difitnah ya. Semasa akhir hidupnya, Imam Ibnu Taimiyah itu difitnah, yaitu masuk ke sufi katanya ya. Dan itu adalah fitnah ya teman-teman. Nah, memang begitu teman-teman ya. Kalau sudah mentok ya, tidak bisa membantah hujah-hujah, yaitu dakwah sunnah, dakwah salafiyah ini, mereka akan menfitnah tokoh ya, yaitu yang tidak membolehkan acara tersebut. Lalu difitnah seakan-akan tokoh ini ya, yang sudah wafat, ini seakan-akan membolehkan acara tersebut. Ya supaya apa? Ya supaya untuk membenarkan ajaran mereka ini, padahal ajaran mereka itu sangat jauh sekali dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Bahkan ya tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab tidak pernah yaitu membolehkan acara yang namanya
kumpul-kumpul di rumah si mayit, lalu makan-makan dan mengirim doa. Nah, oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan ya, bahwasanya apa yang dituduhkan kepada Buya Hamka rahimahullah itu adalah fitnah dan tidak benar. Apalagi Buya Hamka rahimahullah ini dituduh berbaiat kepada Abah Anom. Lucu ya teman-teman ya. Orang Buya Hamka ini dulunya MUI, diundang ke sana yang namanya MUI ya. Malah disebarkan berita berbaiat kepada Abah Anom, yaitu di pondok pesantren Suryalaya, yaitu Tarekat Qadariyah Naksabandiyah Sufi ya teman-teman. Nah oke teman-teman, itu saja bantahannya ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.